Hai, kembali lagi di kelas matematika. Nah, hari ini di video kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan irasional. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai pertidaksamaan rasional. Nah, kali ini pertidaksamaan irasional. Berarti pertidaksamaan dalam bentuk akar, gitu ya. Nah, pertidaksamaan irasional ini bentuk umumnya adalah akar dari fx kurang dari akar gx. Boleh nggak Miss di sini kurang dari boleh-boleh aja. Ya kan? Boleh akar fx di sini kurang dari akar gx, atau boleh juga nih akar dari fx lebih dari akar gx, atau boleh juga akar dari fx lebih dari sama dengan akar gx, ya kan? Jadi boleh-boleh aja. Jadi bentuknya harus seperti ini dia. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional ada beberapa langkah gitu ya kan. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama yaitu kuadratkan dulu kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas berarti ruas kanan dan ruas kiri ya kan. Kuadratkan kedua ruas. Nah, setelah kuadratkan ruas berarti cari x-nya ya kan, sudah dapat x-nya. Nah, coba lihat di dalam akar ada fx dan gx. Nah, kalau misalnya dalam akar berarti fungsi yang dalam akar tidak boleh apa? Tidak boleh di bawah dari 0 atau tidak boleh negatif. Nanti kalau misalnya negatif berarti imajiner. Oh, berarti harus ada syarat yang kedua. Uji dulu untuk fx lebih dari 0. Nah, yang selanjutnya si gx juga harus lebih dari 0, nggak boleh imajiner. Nah, setelah dapat semuanya yang tiga-tiga ini nilai x-nya, selidikilah di garis bilangan, ya kan? Nah, untuk lebih memahaminya, di sini Miss punya contoh. Jadi di sini Miss punya contoh. Contoh yang kita ambil yang pertama simpel-simpel dulu aja ya kan. Nah, misal tentukan himpunan penyelesaian nih, nilai x yang memenuhi dari pertidaksamaan akar dari 2x dikurang 4 kurang dari 2. Nah, sama seperti ini langkah-langkahnya nih. Kerjain sesuai dengan langkah. Berarti yang pertama kuadratkan kedua ruas. Berarti akar dari 2x dikurang 4 kita kuadratkan, kurang dari 2 kuadrat, ya kan? Berarti 2x dikurang 4 kurang dari 4. Berarti 2x sama-sama ditambah 4 ya kan? Berarti sini jadi 8. Berarti x-nya kurang dari 4. Setelah itu dapat, berarti kita masuk syarat yang kedua, fx-nya. Ya, 2x dikurang 4 harus lebih dari 0. Berarti 2x lebih dari 4, x-nya lebih dari 2. Nah, setelah dapat ini kedua-duanya kan gak ada lagi ya, karena sini dalam bentuk konstanta aja dia. Oke, kita apain? Kita selidiki di garis bilangan dengan x-nya siapa? 4 dan 2. Nah, setelah kita dapat x-nya 4 dan 2, kita uji di garis bilangan ya. Karena 2 lebih kecil, berarti bulat kosong 2. Di sini 4. Nah, yang pertama x kurang dari 4 berarti ke sebelah kiri. X lebih dari 2 berarti ke sebelah kanan. Berarti yang mana yang diarsir? Ini ya kan, yang 2 kali lewati. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah x di antara 2 dan 4. Gitu dia. Nah, untuk selanjutnya di sini Miss punya beberapa soal latihan supaya kita lebih gampang dalam mencerna pertidaksamaan irasional ini. Nah, untuk langsung aja kita kerjain. Untuk soal yang pertama kan ini akar 2x tambah 6 tambah 3 kurang dari sama dengan 9. Berarti 3-nya tinggal kita pindahin ke sebelah kanan ya. Berarti jadi akar 2x ditambah 6 kurang dari sama dengan 9 dikurang 3 adalah 6. Berarti kita kuadratkan kedua ruas ya kan. Sesuai dengan langkah yang pertama. Berarti 2x ditambah 6 kurang dari sama dengan 36. Berarti 2x kurang dari sama dengan 36 kurang 6 adalah 30. Berarti x-nya kurang dari 15. Nah, yang syarat yang kedua, nih yang di dalam akar 2x tambah 6 harus lebih dari 0. Ya, 2x tambah 6 harus lebih dari 0. Berarti 2x lebih dari negatif 6, x-nya lebih dari negatif 3. Berarti tinggal kita buat di garis bilangan ya kan. Nah, yang paling kecil adalah negatif 3, yang paling besar adalah 15. Berarti di sini
Di sini Miss buat negatif 3 bulat kosong. Dan sini siapa? Di sini si 15 bulat penuh, ya kan? Karena ditambah sama dengannya. X kurang dari sama dengan 15. Berarti ke sebelah kiri dari si 15. Oke, ini ya. X lebih dari 3, berarti ke kanannya. Oke, berarti yang mana yang jadi himpunan penyelesaiannya? Yang ini ya. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya dari fungsi ini adalah X di antara 15-nya pakai bulat penuh, di sini 15, di sini negatif. Soal yang ketiga kita punya apa? X lebih dari X tambah 6. Nah, di sini fungsinya sebelah kiri, ya tidak sebelah kiri, tidak pakai apa? Tidak pakai akar. Nah, untuk pengerjaannya sebenarnya sama, tapi ada sedikit bedanya. Untuk nomor 3, sama, yang pertama kuadratkan berarti X kuadrat lebih dari X tambah 6. Berarti X kuadrat dikurang X dikurang 6 lebih dari 0. Berarti X dikurang 3 kali X ditambah 2 lebih dari 0. Berarti ini karena dia lebih dari pasti pakai atau ya. X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 3. Nah itu untuk yang pertama. Kita punya untuk penyelesaian yang pertama, syarat yang pertama. Untuk syarat yang kedua apa? Nah syarat yang kedua yang di dalam akar. Siapa yang di dalam akar? Oh ya, X tambah 6 itu harus lebih dari 0. Berarti X lebih dari negatif 6. Yang terakhir, nah tadi kan kita punya soalnya X lebih dari akar X tambah 6. Nah di sini kan paling kecilnya minimalnya adalah 0. Nah berarti si X harus lebih dari, iya X lebih dari 0. Berarti sekarang kita udah punya 3. Nah yang ketiga ini, yang tiga-tiganya ini bakalan kita buat ke garis bilangan. Oke, kita buat ke garis bilangan ya. Yang paling kecil adalah si negatif 2, terus si negatif 6, kemudian si negatif 2, kemudian si 0, ada si 0 dan ada si 3. Oke. Nah yang pertama katanya apa? Oh ya, X kurang dari negatif 2 berarti ke sebelah kiri. X lebih dari 3 ke sebelah kanan. X lebih dari negatif 6 ke sebelah kanan. Dan X lebih dari 0, oke, ke sebelah kanan. Nah yang paling banyak irisannya adalah siapa? Yang ini. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari 3. Oke. Nah untuk yang keempat, kita punya ini pertidaksamaan yang ini ya. Maka boleh kita buat yang keempat. Oke, kita buat seperti ini. Akar dari 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 per x kuadrat dikurang 5x ditambah 4 lebih dari lebih dari 0. Oke, kalau udah bentuk seperti ini sama, berarti pengerjaan pertamanya dikuadratkan kedua ruas, berarti 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 per x kuadrat dikurang 5x ditambah 4. Oh ya, lebih dari 0. Oh jadi pecahan ini ya, pecahan rasional. Oke, berarti tinggal kita faktorin. Nah berarti apa faktornya ini? Berarti sini 2x, buat di sini x, di sini per, ini apa faktornya? X dikurang 4, x dikurang 1 lebih dari 0 ya kan. Ini faktornya berapa ini? Negatif. Di sini pasti negatif. Ini berarti 1 kurang 2x 3 kali x, 3x kurang 2x, x salah ya. Berarti di sini 1, di sini 3 kali 2x 6x dikurang x 7x. Oh berarti enggak ya, belum tepat. Berarti di sini kita buat di sini kurang 3, di sini 1. Coba kita cek, min 3x min 2x juga nggak pas. Oke, berarti kita cek, berarti nggak bisa difaktorin ya. Coba kita cek diskriminan-nya. Oke, kita cek diskriminan yuk. Diskriminan B kuadrat dikurang 4AC berarti 16 dikurang 4 ya kan, dikali A 2 dikali C nya adalah 3, berarti oh iya 16 dikurang 24 adalah negatif 8, berarti diskriminannya kurang dari 0. Oke, berarti imajiner ya. Nah ini tergantungnya apa, definite apa, definite positif atau negatif? Oh iya, definite positif karena A nya lebih dari 0 ya kan, definite positif. Berarti tinggal Miss buat di sini positif, di sini siapa? X kurang 4 dikali X kurang 1 lebih dari 0. Sudah. Nah setelah itu kita apain?
Nah, setelah itu kita buat dalam garis bilangan. Siapa pembuat nolnya? Sama kayak ngerjain pertidaksamaan rasional kemarin, ini 4, ini 1. Berarti kita buat di sini. Di sini yang paling kecil adalah 1 dan yang paling besar adalah 4. Berarti kita uji ya. Berarti negatif. Kita buat 0 kurang 4 negatif, negatif bagi negatif, positif, positif. Di sini kita buat 2 kurang 4 negatif, 2 kurang 1 positif, negatif kali positif, negatif bagi positif, negatif. Pasti ini juga positif. Nah, dia mintanya yang positif, berarti yang ini. Oke, berarti untuk yang ini, untuk yang pertama, syarat yang pertama, yang pertama penjelasannya apa? X kurang dari 1 atau X-nya lebih dari 4. Itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua, dalam akar apa? Harus lebih besar dari 0. Oh, sama seperti ini juga kan, harus lebih besar dari 0. Berarti penyelesaiannya apa? X kurang dari 1 atau X lebih dari